Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman Allah pada siang hari ini kita ambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi firman ini untuk kita semua. Amin. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan ini kepada jemaat. Namun saat ini disampaikan kepada kita masing-masing. Karena siapakah kita? Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Terkadang kita melupakan siapa kita yang sebenarnya. Ya. Terkadang kita melupakan siapa kita yang sebenarnya. Sehingga sikap kita terkadang berubah. Tutur kata kita terkadang berubah. Dan kalah. Di saat-saat tertentu kita dihadapkan pada satu kondisi dan situasi, ya, terkadang emosi kita lepas kendali. Maka itu sebabnya melalui ajakan kebenaran firman Allah, kita harus ingat bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai seorang pelayan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus sadari dari cara kita berkata-kata, cara kita berbicara, bahkan dalam sikap hidup kita, perilaku kita sehari-hari. Maka itu sebabnya di ayat 2 kita memperhatikan, saya tidak akan berpanjang. Di ayat 2 kita memperhatikan di sana untuk kita menjadi seorang yang benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu dari cara kita berpikir, dari kehendak pikiran kita, kemauan kita. Ini yang perlu kita harus perhatikan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuma di hari Minggu, bukan cuma di saat ibadah, tapi setiap saat. Ini yang harus kita perhatikan. Cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita berkata-kata. Karena dari perkataan seringkali kita menyakitkan hati Tuhan. Kita tidak sadar, kita sudah mengucapkan kata-kata yang mengecewakan orang lain dan mengecewakan hati Tuhan. Nah, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kita pasti harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita harus kuasai dalam hidup kita, karena penguasaan diri itu adalah buah yang terakhir dalam buah-buah roh, penguasaan diri. Kalau kita mampu menguasai diri dalam segala keadaan, sekalipun sakit, sekalipun kecewa, sekalipun, karena kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai seorang pelayan, otomatis mau dicari itu kuasa Tuhan akan pernah kelihatan di tengah-tengah pelayanan kita. Tapi kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kalau kita berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan bukan menyediakan yang berkelimpahan, tidak. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan pasti mengadakan. Dari cara yang bagaimanapun, cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Maka itu sebabnya untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi pelayan, menjadi berkat, menjadi seorang hamba Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan, mari kuasai diri kita sebagai seorang pelayan, sehingga benar-benar kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dan jelas saudara dan saya bukan hanya sekedar seorang hamba Tuhan, tapi benar-benar pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita melayani dengan menyenangkan hati Tuhan, apapun kebutuhan kita Tuhan sediakan. Sekalipun di saat-saat memang kadang saya mengalami banyak hal, enggak ada, bagaimana ini, tapi saya butuh. Ternyata Tuhan menyediakan tempat pada waktu. Di saat nggak punya, tapi menyediakan. Karena sudah 2 kali saya alami yang benar-benar nyata. Papa saya meninggal, mama saya meninggal. Saya nggak punya duit, saya nggak simpan uang di bank. Tapi di saat saya mau pergi, ternyata Tuhan menyediakan. Saya tidak pernah nggak pergi karena saya anak yang paling besar yang harus memperhatikan adik-adik semua, bahkan mengatur semua. Ternyata di saat saya tidak mengerti,
Tuhan lebih mengerti. Amin. Demikian pun kita semua, saat kita tidak mengerti, tapi Tuhan tahu apa yang sedang menjadi persoalan, masalah, problem dalam hidup kita. Karena Dia hidup berkuasa di langit, di bumi, dan di surga. Amin. Mari kita firman Tuhan. Saya tidak perpanjang. Kalaulah ditolong, saya juga hanya jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami ada di tengah-tengah keluarga hamba-Mu di tempat ini yang sudah mengundang kami dan membagikan berkat Tuhan kepada kami hamba-Mu Tuhan. Tuhan menilik keluarga hamba Tuhan. Tuhan milik kehidupan mereka di dalam pelayanan ini. Khususnya kami berdoa untuk kebutuhan dana mereka untuk memperpanjang tempat ibadah ini Tuhan. Kami percaya doa orang benar